untuk memenuhi kebutuhannya, tapi ada juga manusia yang menggunakan atau memanfaatkan hewan dan tumbuhan ini secara berlebihan sehingga dapat membuat alam tidak seimbang, bahkan terjadi kepunahan. Contohnya saja pada harimau Sumatera. Harimau Sumatera banyak diburu untuk diambil kulit maupun diambil tulangnya untuk dijadikan barang-barang dan juga aksesoris yang lainnya. Dan ada juga masyarakat yang tidak tahu menahu tentang yang mana hewan atau tumbuhan yang langka, dan mereka tetap menggunakan atau berburu hewan tersebut untuk hanya sekedar dijadikan makanan saja. Hewan-hewan langka yang dilindungi di Indonesia antara lain adalah anoa. Daerah persebarannya di daerah Sulawesi. Berikutnya adalah kakak tua jambul kuning yang tersebar di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Owa Jawa yang tersebar di Jawa Barat. Kemudian hewan kukang yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selain itu ada penyu hijau yang tersebar di sepanjang pesisir pantai di Indonesia, dan juga rusa bawean yang tersebar di Pulau Bawean, Jawa Timur. Kemudian tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi atau langka antara lain kayu ulin, daerah persebarannya di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian kayu damar atau pohon damar yang tersebar di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Kemudian kayu tembesu yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Kemudian ada pohon bayur yang tersebar di Kepulauan Indonesia. Kemudian ada pohon jelutung yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian anggrek larat yang tersebar di Pulau Larat, Maluku. Untuk mengatasi masalah perburuan liar dan kepunahan, pemerintah sudah membuat undang-undang khusus. Namun selain itu, pemerintah juga membuat tempat-tempat perlindungan makhluk hidup atau pelestarian makhluk hidup atau tempat-tempat konservasi. Nah, tempat-tempat konservasi ini digolongkan menjadi dua loh. Apa saja kah itu? Yuk kita simak berikut ini. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya adalah cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari ancaman kepunahan. Cagar alam berfungsi untuk kawasan perlindungan bagi seluruh komponen ekosistem, baik flora, fauna, maupun habitatnya. Contohnya adalah cagar alam Penanjung di Jawa Barat dan cagar alam Lembah Anai di Sumatera Barat. Berikutnya adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Hewan-hewan yang terancam punah dapat disebabkan karena banyak faktor, diantaranya perburuan, sulitnya berkembang biak, dan bencana alam. Contoh Suaka Marga Satwa adalah Suaka Marga Satwa Muara Angke di Jakarta Utara. Tempat konservasi berikutnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya. Contohnya adalah Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, Taman Nasional Bukit Barisan di Sumatera, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Konservasi in situ berikutnya adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang bersifat alami dan difungsikan sebagai pengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan pada tanah. Contoh hutan lindung antara lain hutan lindung Sesaut di Lombok dan hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan. Berikutnya adalah pelestarian secara ex situ. Pelestarian ex situ adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya.
Contoh yang pertama adalah kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang. Selain berfungsi sebagai tempat pelestarian hewan, kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan konservasi satwa terancam punah. Contohnya adalah Kebun Binatang Surabaya, Kebun Binatang Gembira Loka di daerah istimewa Yogyakarta. Tempat pelestarian ex situ berikutnya adalah Taman Safari. Taman Safari adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Contohnya adalah Taman Safari Cisarua di Bogor dan Taman Safari Prigen. Tempat pelestarian ex situ berikutnya adalah kebun botani. Kebun botani adalah lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang tujuannya untuk penelitian, koleksi, dan konservasi di luar habitat aslinya. Selain itu, kebun botani berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan. Contohnya adalah kebun botani di Kebun Raya Bogor. Itulah tadi penjelasan singkat tentang tempat-tempat pelestarian makhluk hidup atau tempat-tempat konservasi secara in situ maupun ex situ. Tugas kalian sekarang adalah silakan membuat tabel tentang tempat-tempat konservasi tersebut. Tabel tempat konservasi in situ dan tabel tempat konservasi ex situ. Ya, tulis di buku tulis kalian ya. Demikian penyampaian materi pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap diserami ilmu, belajar mudah, menyenangkan, dan pastinya seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.